Penyebab kisruh adanya unsur provokator dari pihak jemaat Fatih Rodaci dan mengajak warga sekitar perang Islam vs Kristen sehingga memancing reaksi warga sekitar. 8. Sebaiknya gereja liar tersebut segera ditutup karena meresahkan warga setempat. Selama ini 4 agama hidup rukun dan damai puluhan tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga ungkap pemicu perusakan rumah doa jemaat Kristen di Padang. Provokasi. Detik Sumut diunggah pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025. Padang, pembubaran paksa aktivitas sebuah rumah doa jemaat Kristen GKSI terjadi di Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Warga RW 09 Kelurahan Padang Sarai menjelaskan pemicu hal tersebut. Ketua Pemuda RW setempat Yen Danir mengatakan warga terpancing karena provokasi dari pihak jemaat dengan narasi mengajak perang. Saat berada di sana, para pemuda kami mendengar sesuatu dari warga Nias atau jemaat. Katanya, perang saja kita, di sanalah pemicunya. Kami tidak ada niat untuk ribut, cuma karena terpancing itu, kata Danir kepada Detik Sumut Selasa 29 Juli 2025. Pemilik rumah adalah seorang pendeta bernama Fatih Rodaci. 2. Kegiatan di tempat tersebut meresahkan warga sekitar karena dinilai gereja liar. 3. Izin pendirian rumah tersebut diketahui warga adalah sebagai rumah pribadi atau tempat tinggal. 4. Pemilik rumah tidak tinggal di Padang Sarai, serta jemaatnya juga dibawa dari luar Padang Sarai. 5. Di Padang Sarai hanya ada 2 agama warga, yaitu Islam dan Kristen. Kristen terbagi kepada 3 sekte, Katolik, HKBP, dan BNKP. Sementara GKSI tidak punya jemaat di Padang Sarai. 6. Warga 4 agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh pendeta Fatih Rodaci semenjak Februari 2025. 7. Penyebab kisruh adanya unsur provokator dari pihak jemaat Fatih Rodaci dan mengajak warga sekitar perang Islam vs Kristen sehingga memancing reaksi warga sekitar. 8. Sebaiknya gereja liar tersebut segera ditutup karena meresahkan warga setempat. Selama ini 4 agama hidup rukun dan damai puluhan tahun. Nah, itu keterangan dari warga sekitar. Semoga media-media juga meng-up ya 2 sisi ya. Jadi harus adil menilainya, jadi harus ada 2 sisi. Nah, ini ada komen dari abang ini ya. Ini kayaknya abangnya beragama Kristen nih ya. 1. Pantas saja ada keributan, ternyata provokatornya berasal dari pihak gereja ilegal itu. 2. Padahal di sana sudah ada gereja dan jemaat yang hidup berdampingan dengan damai. Gereja ilegal ini membawa jemaat dari luar wilayah. Yang paling fatal adalah adanya oknum dari gereja tersebut yang menyerukan perang antara Islam dan Kristen. Yang kelima, nah itulah pokoknya ya. Nah, ini ada juga yang komen gereja sudah sangat banyak di Kota Padang. Nah, langsung kita cek ya, negara penduduk Kristen terbanyak di dunia yaitu ada di Amerika Serikat. Tapi meskipun Amerika Serikat sering disebut memiliki gereja terbanyak di dunia, tapi Indonesia menjadi mayoritas muslim dengan jumlah gereja terbanyak yang mencapai 76.000 ya. Bahkan nomor 2-nya itu Nigeria. Nah, teman-teman bisa bayangin ya, kurang banyak apa lagi tuh di Indonesia ya. Yang harus dipertanyakan itu buat agenda apa, buat banyak-banyak ya. Ini ada juga yang komen asapnya ada tuh, kata teman saya akun TikToknya yaitu bernama Mina Kristen. Nah, ini langsung kita cek ya. Kayaknya ini nih yang termasuk provokatornya nih ya. Kita langsung cek nih. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya akun-akunnya ya. Nah, nih. Atau teman-teman bisa cek sendiri ya. Nih, ini konten-kontennya aja seperti ini ya. Wajar warga sekitar itu marah ya, karena kan terpancing dari video-video begini nih. Sudah menunggu para orang-orang hebat tapi nggak ada yang berani. Oke teman-teman, itulah tadi keterangan dari warga Sumatera Barat dan kita akan lanjut. Kita akan tampilkan berita Detik Sumut lanjutan dari yang tadi. Menurutnya, kedatangan warga ke rumah yang sedang banyak orang itu bertujuan untuk klarifikasi kepada pemilik rumah yang juga seorang pendeta. Selama ini oleh warga sekitar, rumah berbentuk kontrakan yang berada di Jalan Trate Indah RT 02 RW 09
Kelurahan Padang Sarai itu hanyalah rumah singgah. Kami taunya itu rumah singgah, tapi ternyata sudah berubah fungsi jadi tempat ibadah katanya. Warga, kata Danir, mengetahui hal itu saat petugas PLN menanyakan alamat tentang keberadaan gereja di kawasan itu untuk keperluan pemasangan aliran listrik. Dalam surat PLN juga tertulis pelanggaran atas nama rumah doa, gereja, atau tempat kegiatan keagamaan. Ini yang menyebabkan kami kaget. Petugas PLN datang menanyakan soal gereja yang akan dipasangi listrik, jelasnya sambil memperlihatkan surat perintah kerja petugas PLN itu. Awalnya rumah singgah berganti menjadi rumah doa, berganti menjadi gereja. Hal itu diketahui justru dari petugas PLN. Berdasarkan kabar petugas PLN itulah warga mendatangi lokasi bertemu Fathia Rodaji yang merupakan pendeta sekaligus pemilik tempat. Datanglah kami ke sana bersama Pak RT, Pak RW, dan para pemuda. Saat kami sedang klarifikasi dengan Daji bercerita tentang gereja itu, pemuda kami mendengar sesuatu dari jemaat warga Nias. Perang saja kita, di sanalah pemicunya, katanya lagi. Saya menduga provokasi dari jemaat gereja ini yang memicu kemarahan warga. Sementara itu, pihak GKSI mengaku sudah mengantongi izin untuk menjadikan rumah tersebut sebagai rumah doa dan menjadi tempat belajar agama bagi anak-anak jemaat. Ia menyebutkan jumlah warga ketika itu ada sekitar 300-an orang. Kemudian massa melakukan perusakan, mengakibatkan kaca pecah, kursi dan bangunan dirusak. Kami bentuk di sini sudah ada izin dari RT dan pemudanya. Entah mengapa mereka datang sebanyak itu dan melakukan penyerangan, kata Faro Tambowo. Namun klaim tersebut dibantah Syamsir, Ketua RT 02 RW 09 Padang Sarai. Katanya sudah ada izinnya. Nggak benar itu. Kita sudah wanti-wanti tentang statusnya, waktu dia membangun, waktu menempati, dan lain-lain. Saya selaku RT kita menyampaikan supaya mengurus izinnya karena sudah berubah status dalam kurung, tapi tak dilakukan, kata Syamsir kepada Detik Sumut. Yang tidak kita sukai, katanya, untuk rumah singgah lalu berubah menjadi rumah doa, anggota melakukan ibadah sampai jam 10 malam. Itu bukan anak-anak, tapi orang yang sudah tumbuh ubannya, kata dia. Dia menegaskan warga tidak intoleran. Hal ini dibuktikan dengan lingkungan sekitar bermukim dihuni berbagai suku, mulai dari Nias, Jawa, hingga Batak yang hidup berdampingan. Pihak GKSI lapor polisi. Aksi massa sendiri terjadi pada Minggu, tanggal 27 Juli 2025 sore, yang menyebabkan kaca dan kursi rusak. Pasca kejadian, keluarga jemaat berniat melaporkan kasus tersebut ke polisi untuk proses hukum lebih lanjut. Terjadi beberapa kerusakan. Pertama, kursi kaca pecah. Walaupun sudah diganti yang baru, kita sayangkan karena butuh untuk bukti-bukti. Sejauh ini polisi sudah mengamankan 9 orang yang diduga terkait dengan aksi tersebut. Nah, yang kita garis bawahi adalah kronologinya teman-teman ya. Dan mengenai adanya perusakan tersebut ada pemicunya. Ternyata ada provokatornya teman-teman ya. Dari pihak jemaat, pemuda kami mendengar sesuatu dari jemaat warga Nias. Perang saja kita, di sanalah pemicunya. Nah, ini teman-teman ya, yang jadi pemicunya ternyata ini, sehingga menimbulkan kerusuhan dan pengerusakan terhadap gereja tersebut karena provokator dari mereka sendiri.